Selamat siang Pak Tony dan teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil studi lapangan kami ke Museum Bank Indonesia. Perkenalkan, nama saya Afika Leandri Natayana dan teman-teman saya, Cerisa Airin, Daniel Airo, Henry Felix, dan Rizera Dwi Putri. Poin-poin yang akan kami bahas pada hari ini ada latar belakang, agenda kegiatan, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, hasil wawancara, rekomendasi, dan kesimpulan. Latar belakang kami memilih Museum Bank Indonesia karena Museum Bank Indonesia merupakan museum yang berfokus pada sejarah perbankan dan perekonomian Indonesia. Namun banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui perkembangan perbankan dan perekonomian Indonesia dari dulu hingga sekarang. Selain itu, Museum Bank Indonesia juga memiliki penjelasan mengenai penerapan teknologi dalam sistem keuangan Indonesia. Agenda kami pertama dari 14 Maret 2023 berkunjung ke Museum Bank Indonesia. Kemudian 26 Maret kita melakukan wawancara pengunjung. Kemudian 27 Maret kita melakukan wawancara pada staf museum. Dan 31 Maret kita mulai membagikan kuesioner. Selanjutnya, untuk tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui perkembangan teknologi keuangan di Indonesia, terutama dalam hal penggunaan fintech atau financial technology dan layanan keuangan digital. Yang kedua, untuk mengetahui sejarah perkembangan rupiah di Indonesia dari masa ke masa, mulai dari masa kolonial hingga saat ini. Dan sampai sekarang, rupiah menjadi salah satu mata uang paling stabil dan diterima secara internasional. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan Bank Indonesia dari waktu ke waktu yang telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan penting dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas peraturan dan pengendalian sistem moneter, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui peran sistem keuangan dalam mendukung upaya bela negara. Sistem keuangan yang efektif dan efisien dapat membantu pemerintah dalam mengelola keuangan negara yang diperlukan untuk mendukung kegiatan bela negara, seperti pelatihan militer dan peningkatan kemampuan aparatur negara dalam melindungi keamanan dan kedaulatan nasional. Lalu selanjutnya, manfaat dan kegiatan dari kegiatan ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan mengenai latar belakang berdirinya Bank Indonesia dan Museum Bank Indonesia dalam memahami peran dan kontribusi dari kedua institusi dalam sejarah dan perkembangan ekonomi Indonesia. Yang kedua, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sejarah kebijakan bank sentral di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran, yang dapat memberikan informasi mengenai tantangan yang dilakukan oleh bank sentral dalam memperkuat sistem keuangan dan pembayaran. Dan yang terakhir, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai keterkaitan tugas antara Bank Indonesia dan Museum Bank Indonesia, yang di mana Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi dan keuangan di Indonesia, sedangkan Museum Bank Indonesia berperan sebagai lembaga yang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi Bank Indonesia dalam perekonomian negara. Oke, selanjutnya di sini sebelum kita lanjut ke slide berikutnya ada preview video. Ada gak yang tertarik gitu di museum ini? Tertarik dalam penglihatan atau kunjungannya gitu? Iya. Banyak banget. Yang pertama dari sejarah awalnya Bank Indonesia, awalnya ada tertarik tentang keuangan dari awal sampai akhir. Terus yang paling tertarik itu ada banyaknya emas, itu saya benar-benar lihat emas asli gitu. Kayaknya mungkin Dina. Kalau saya sih lihatnya dari sisi birokrasinya sebelum dipegang oleh Indonesia kan ada sangkut pautnya sama Batavia, ada sama Belanda dan sebagainya, sejarahnya gitu. Oke, dari hasil tersebut kita mendapatkan wawancara ke pengunjung lokal, yaitu yang pertama mereka mengetahui bahwa sejarah keuangan Indonesia dari mana periode dari masa ke masa. Setelah juga apa pesan yang ingin mereka sampaikan ke Museum Bank Indonesia bahwa sosialisasi ke masyarakat itu harus ditambahkan seperti uang lama itu harus diapakan, kemudian uang yang sudah tidak terpakai itu harus diapakan, dan juga cara mengetahui uang palsu.
Selanjutnya itu ada wawancara dari turis asing. Beliau merupakan keluarga negara Jepang. Nah, pada saat wawancara beliau mengatakan bahwa beliau belajar mengenai sejarah di Indonesia yang berkaitan dengan Jepang, terutama pada saat Perang Dunia Kedua. Ketika Jepang menjajah Indonesia, beliau menemukan bahwa ternyata ada uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang dan itu sangat mengejutkan beliau. Kemudian apakah mendapatkan inspirasi ataupun bagaimana tanggapan terhadap museum ini? Beliau mengatakan bahwa bangunan dari Museum Bank Indonesia ini sangat bersejarah dan juga sangat sejarah. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada wawancara dengan staf MUBI yaitu Mas Ade. Yang pertama, Museum Bank Indonesia menghadirkan teknologi yang interaktif. Jadi yang pertama ada interaktif display seperti 9-wall display untuk menampilkan konten-konten atau materi tentang Museum Bank Indonesia. Yang kedua, ada augmented reality seperti QR code untuk memunculkan informasi tambahan lainnya dan juga pendekatan teknologi lainnya. Selain itu, hal menarik dari Museum Bank Indonesia yang menarik perhatian turis asing itu lokasi Museum Bank Indonesia ini di kawasan Kota Tua yang sudah menarik secara brandingnya dan aksesnya yang mudah, bisa dengan KRL atau Transjakarta. Selanjutnya, ada rekomendasi. Nah, yang pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran dari Museum Bank Indonesia serta tentang hubungan dari Museum Bank Indonesia dengan Bank Indonesia. Itu dapat dilakukan dengan mengadakan pameran, membuat program edukasi seperti pelatihan atau seminar yang membahas tentang peran dan fungsi Bank Indonesia serta hubungannya dengan Museum Bank Indonesia. Terus ada juga untuk meningkatkan kehadirannya di sosial media seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain untuk menyampaikan informasi mengenai peran atau sejarah Bank Indonesia atau mengenai perbankan dan perekonomian Indonesia serta mengajak masyarakat untuk mengunjungi museum. Yang kedua, ada melakukan kolaborasi edukatif dengan komunitas-komunitas agar dapat menarik masyarakat dalam atau luar negeri untuk datang mengunjungi museum. Nah, kolaborasinya itu dapat dilakukan dengan kolaborasi dengan komunitas pecinta sejarah, kayak mengadakan event atau program mengenai sejarah perbankan Indonesia, atau kolaborasi dengan komunitas pengusaha atau UMKM. Jadi kayak mungkin Museum Bank Indonesia dapat memberikan saran atau tips tentang pengelolaan keuangan kepada pengusaha atau UMKM. Terus yang selanjutnya kolaborasi dengan komunitas pariwisata. Itu untuk mempromosikan Museum Bank Indonesia sebagai objek wisata kepada wisatawan dari dalam negeri ataupun luar negeri. Terus yang terakhir bisa juga kolaborasi dengan komunitas media untuk mempromosikan Museum Bank Indonesia melalui media massa. Oke, bagian selanjutnya ada bagian dokumentasi. Di foto yang kiri atas pertama ada jam operasional museum dari hari Senin di jam 8 sampai jam 3 sore. Kemudian yang di sebelahnya ada tampilan depan museum. Terus kiri bawah ada loket pembelian tiket dari Museum Bank Indonesia. Yang terakhir ada pusat informasi di dalam museumnya. Selanjutnya nih juga ada beberapa isi dari museumnya seperti penjelasan sistem clearing yang digunakan, lalu juga ada tumpukan emas, juga ada patung yang menggambarkan pada masa sistem keuangan Indonesia menggunakan rempah-rempah. Di bawahnya ada gambar Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta yang ada di uang 100.000. Kemudian juga ada patung-patung yang menggambarkan situasi situasi Bank Indonesia pada zaman dulu. Oke, di sini juga ada foto bersama dengan staf dari museumnya, ada Kak Ade dan juga Kak Mary. Ini juga ada foto kelompok. Oke, kesimpulan dari hasil studi lapangan kami adalah Museum Bank Indonesia dengan Bank Indonesia memiliki tugas dan peran yang berbeda. Museum Bank Indonesia memiliki tugas untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia agar masyarakat dapat lebih mudah mengetahui dan memahami kebijakan tersebut. Sedangkan Bank Indonesia memiliki tugas untuk membuat berbagai kebijakan moneter di Indonesia. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.